Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير amala. Al-Quran surat 18, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aba Zarrin, innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yawmal qiyamati khizyun wa nadamatun illa man akhadhaha bihaqqiha wa adallazi alaihi fiha. Hadis rawahu Muslim nomor 1825. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Al-Quran surat 18 ayat 45 sampai 46 tadi, itu menggambarkan tentang kenikmatan dunia. Maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan dengan terlena dengan jabatan dan kekuasaan. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kekuasaan adalah kenikmatan yang menghancurkan seseorang. Dalam situasi dan kondisi saat sekarang ini, barangkali adalah ini yang dituju. Dengan segala cara dia ingin mendapatkan jabatan, bahkan terlena dengan jabatan itu, terlena dia dengan kekuasaan itu. Maka Rasulullah SAW telah mengingatkan para sahabat beliau tentang berbahayanya perkara ini, bahwa terlena dengan kekuasaan itu bisa menghancurkan seorang hamba. Ketika ada seorang sahabat yang minta jabatan atau minta diberi suatu kedudukan, nah sahabat itu adalah disebutkan betul dalam hadis yang namanya adalah Abu Zar. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1825 tadi, ya Aba Zarrin, wahai Abu Zar, innaka dha'ifun, engkau adalah seorang yang lemah. Wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Sementara kepemimpinan itu adalah amanah, bukan jatah. Dan nanti pada hari kiamat ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan, illa man akhazaha bihaqqiha wa addallazi alaihi fiha,
kecuali yang tidak akan menjadi kehinaan dan penyesalan itu adalah bagi orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati oleh Allah, cinta kepada jabatan dan kekuasaan ini, apakah itu tidak boleh? Boleh. Akan tetapi cinta kepada jabatan dan kekuasaan ini akan menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kapan itu? Yaitu yang pertama, ketika amanah kepemimpinan itu dikhianati. Yang kedua adalah ketika hak-hak rakyat itu disia-siakan oleh penguasa. Pada saat itu kekuasaan di dunia akan berubah menjadi kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Itu betul yang dinasihati oleh Rasulullah SAW kepada sahabat beliau yang namanya Abu Zar. Nah, demikian pula dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menggambarkan kerusakan akibat kekuasaan pada agama seseorang. Dan ini agak lebih kasar contohnya gitu. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan juga Ahmad dinilai sahih oleh Albani, mazikbani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi'afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidinihi. 2 ekor serigala yang lapar kemudian dilepas menuju seekor kambing, maka kerusakan yang terjadi pada kambing itu tidak lebih besar dibandingkan dengan kerusakan pada agama seseorang yang ditimbulkan akibat ambisi terhadap harta dan kemuliaan. Artinya kalau kita mencoba merenungkan kembali, ini adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah seperti serigala. Apabila ada serigala lapar yang dilepas menuju seekor kambing, nah tentu coba bayangkan Bapak dan Ibu bahwasanya kambing tersebut itu akan tercabik-cabik, mungkin adalah itu akan mati dan lain segala macam. Karena serigala tadi lapar. Ini 2 ekor serigala tadi dilepas pada seekor kambing. Jadi orang yang rakus dengan jabatan, terlena dengan kekuasaan, dengan segala cara dia untuk mendapatkannya, dia awak sendae. Awak calon gubernur, anak bini calon bupati, anak DPR RI, adik calon DPRD, kemenakan DPRD kabupaten kota. Oh ya Allah, awak sendae. Itu digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah seperti serigala yang lapar. Begitu ganasnya gitu. Namun Rasulullah SAW gambarkan bahwa kerusakan pada kambing itu masih jauh lebih ringan dibandingkan rusaknya agama seseorang karena ambisi kekuasaan tadi. Ketika dia ingin mendapatkan kekuasaan, agama dikesampingkan. Pokoknya dia dengan segala cara dia ingin mendapatkannya. Nah, meski demikian Bapak dan Ibu, jabatan dan kepemimpinan itu adalah sesuatu yang menggiurkan di mata manusia, sehingga tidak sedikit yang memintanya ketika hidup di dunia ini. Padahal kekuasaan itu, kerusakan pada agama seseorang itu akibat daripada ambisi kekuasaan itu lebih parah daripada kerusakan 2 ekor serigala lapar dilepas kepada kawanan kambing tadi. Ini memang hal yang suatu yang wajar, karena memang fitrah manusia ini memang memiliki karakter ingin dihormati, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan fasilitas kemudahan, ingin mendapatkan kemewahan, ingin mendapatkan pengawalan, ingin mendapatkan pelayanan, yang kesemuanya itu didapatkan ketika seseorang itu adalah memiliki kekuasaan. Sehingga wajarlah jika banyak yang memperebutkan
Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dinilai sahih oleh Albani, innakum satahrisuna 'alal imarati wa innaha satakunu nadamatan wa hasratan yaumal qiyamati fa ni'matil murdi'atu wa bi'satil fatimatu. Kamu akan berambisi untuk mendapatkan kekuasaan, padahal ia adalah menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Kekuasaan itu adalah sebaik-baiknya ibu saat menyusui, namun sejahat-jahatnya ibu ketika menyapih. Coba renungkan Bapak dan Ibu, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah membuat perumpamaan untuk kekuasaan. Kekuasaan itu adalah bagaikan sebaik-baik ibu adalah ketika menyusui anaknya. Bagaimana caranya menyusui anaknya, bagaimana bahasa isyarat yang dikeluarkan oleh anaknya tadi. Ketika anaknya menangis, yang mengerti itu adalah sang ibu. Anak ini menangis mungkin karena lapar, anak ini menangis mungkin karena basah, anak ini menangis mungkin karena dia sakit. Bahasanya bahasa isyarat. Yang mengerti itu seorang ibu. Ketika dia menangis, diambil. Mungkin dia ketika itu adalah menangis karena lapar, disusui. Bagaimana dia bisa menyusu daripada sang ibu tadi? Bahkan sambil menyusui dinyanyi-nyanyikan, dan lain juga, bahkan ditepuk-tepuk, itu adalah pantatnya biar bisa dia tidur, dan lain segala macam. Begitu sayangnya seorang ibu. Akan tetapi sejahat-jahatnya ibu ketika adalah menyapih. Karena seseorang ketika sedang berkuasa seakan-akan anak bayi yang disusui oleh ibu yang paling baik ketika menyusui. Anak bayi itu tentang akan merasa senang, akan merasa nikmat, akan merasa kenyang, dan bisa dia tidur pulas. Namun ketika kekuasaan itu berakhir, kekuasaan itu adalah bagaikan sejahat-jahat ibu ketika adalah menyapih. Makanya sang bayi itu tidak siap. Lalu bayi itu adalah menangis, menjerit, kemudian nampak menderita karena tiba-tiba tidak mendapatkan ASI daripada ibunya dengan cara menyapi yang paling buruk. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Mengatakan, aku tidak pernah melihat orang zuhud dalam sesuatu, dan yang paling sedikit orang melakukan ini adalah seperti zuhud dalam kepemimpinan. Makanya benar juga lah apa kata Sufyan bin Ats-Tsauri ini. Kadang kita melihat orang bintah adalah untuk zuhud dalam masalah makanan, dalam masalah minuman, dalam masalah pakaian. Namun untuk urusan kekuasaan Bapak dan Ibu adalah dia siap perang untuk mendapatkannya dengan segala cara, walaupun menjelekkan orang. Cuma macam-macam keluar gini Bapak dan Ibu. Ini bukan hoat. Ada yang disindi kadang-kadang masaji, kadang-kadang ada pendidikan orang yang dibacanya, antasialo lainnya di malo pendidikannya. Macam-macam yang terjadi sekarang ini. Sampai-sampai ada kondisi yang disebut dengan itu adalah apa? Post power syndrome namanya. Artinya apa? Seseorang yang terguncang dia ketika suatu saat dia itu harus turun dari jabatan, dari pekerjaannya, dari kekuasaannya, melepaskan segala fasilitas kemudahan yang selama ini ia peroleh. Maka bayangkan Bapak dan Ibu, tadi digambarkan oleh Allah dalam Quran, surat Al-Kahfi ayat 45 sampai 46 itu adalah perumpamaan kepada manusia ini. Kehidupan dunia ini bagaikan air hujan yang kami turunkan dari langit, kata Allah. Kemudian dia tumbuh suburlah tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kemudian ketika tumbuh-tumbuhan itu adalah menjadi kering, itu diterbangkan oleh angin kemana-mana. Bahkan bukan hanya sebatas diterbangkan. Ketika itu adalah tumbuhan tadi sudah kering, daun itu sudah jatuh, kemudian disapu oleh manusia. Bukan hanya sebatas disapu, dikumpulkan, tetapi juga adalah dibakar. Begitulah perumpamaan kenikmatan dunia ini. Pangkat jabatan tidak selamanya akan abadi. Kekuasaan tidak akan abadi. Harta yang kita miliki tidak akan kita bawa mati. Akan tetapi yang akan kita bawa mati itu adalah amal kebaikan yang kita kerjakan di masa kita hidup di dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.